After nearly about 1,381 days in captivity, French aid worker Sophie Petronin has now finally managed to return home. Assalamualaikum my good friends, channel bermanfaat selalu setiap saat insyaallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabi Rasulillah ajma'in rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. My good friends, kali ini aku pengen cerita tentang sesuatu yang viral pada saat ini, di mana hampir semua negara-negara Islam gelisah dengan statement yang dikeluarkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron tadi, di mana statementnya itu sangat merugikan umat Islam pada umumnya dan meresahkan sekali. Jadi ada kisah menarik yang terjadi di Prancis, tepatnya terhadap warga mereka yang bekerja sebagai misi kemanusiaan di wilayah Gao Mali Utara. Gao Mali Utara itu salah satu termasuk 8 kota terbesar di Afrika. Nah, ketika itu ada konflik di sana dan banyak negara-negara yang datang ke sana untuk misi kemanusiaan. Nah, salah satunya yang mau aku ceritain ini adalah warga Prancis, wanita yang bernama Sophie Petronin. Beliau diculik 25 Maret lalu dan disandra kurang lebih 4 tahun lamanya dalam misi organisasinya yang bantu anak yatim piatu dari tahun 2015. Nah, 2018 kemarin, dia muncul dalam sebuah video yang diterbitkan oleh penculiknya. Dia sempat terlihat kurus karena ada penyakit kanker dan malaria yang menimpanya. Dalam video tersebut, dia meminta bantuan Presiden Macron, nggak pakai I, kepada putranya karena ditahan di gurun selama kurang lebih 600 hari lah, tanpa perawatan. Singkat cerita, dia dibebaskan bersama 3 orang lainnya. Salah satunya adalah warga Italia. Kabar ini dikonfirmasi oleh pihak kepresidenan Mali, tepatnya pada hari Kamis 8 Oktober lalu. Nah, setibanya di tanah air, Sophie Petronin ini mengatakan kepada media, dirinya akan berdoa dan mencari berkah kepada Tuhan untuk Mali. Poin dari cerita ini adalah kabar mengejutkan dari dirinya bahwa ternyata dia mengumumkan dirinya dengan jelas dan tegas telah menjadi seorang muslimah. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, dan mengganti namanya menjadi Maryam. Masya Allah, semoga Allah membimbingnya. Lalu dia berkata di depan media, sukacita saya hari ini adalah mengetahui bahwa asisten saya dapat bekerja terus tanpa saya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Mali saya akan berdoa dan meminta berkah dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya seorang muslimah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Anda semua mengatakan saat ini Sophie, tetapi pada dasarnya Anda memiliki Maryam di depan Anda. Masya Allah. Ini dikutip dari media Prancis Le Point. Alors, pour le Mali, je vais prier, implorer les bénédictions et la miséricorde d'Allah, parce que je suis musulmane. Vous dites Sophie, mais c'est Maryam que vous avez devant vous. Nah, lalu ia mengirimkan pesan khusus kepada Presiden Macron tanpa I. Kurang lebih kalimatnya seperti ini. Tuan Macron, tanpa I, damai bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Saya menerima bahwa Anda pasti heran bagaimana Sophie Petronin, seorang wanita Prancis ras kulit putih murni, Kristen Katolik, telah masuk Islam setelah 75 tahun menjadi Kristen dan selama 4 tahun penahanan di antara umat Islam. Izinkan saya menyederhanakan segala sesuatu untuk Anda, Tuan Macron tanpa I. Ya, saya adalah seorang tawanan Muslim, tetapi mereka tidak pernah menyentuh saya dengan buruk, dan perlakuan mereka terhadap saya adalah penghargaan dan penghormatan bagi saya. Mereka biasa menawari saya makanan dan minuman, dan mereka menghormati privasi saya. Tidak ada yang pernah melecehkan saya secara verbal dan fisik, dan mereka tidak menghina agama saya, Yesus atau perawan damai atas mereka berdua. Ya, seperti yang dilakukanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak memaksakan Islam pada saya, tetapi saya melihat dalam akhlak mereka orang-orang yang menyucikan diri dengan air dan berdoa kepada Tuhannya selama 5 waktu dan puasa pada bulan Ramadan. Tuan Macron tanpa I. Orang Muslim di Mali memang miskin, ya, dan negara mereka miskin. Tidak ada menara Eiffel, dan mereka tidak tahu parfum, dan mereka tidak tahu parfum Prancis kita. Tetapi mereka adalah orang yang paling bersih di hari kita, dan hatinya yang paling murni. Ya, mereka tidak memiliki mobil mewah, dan tidak menghuni menara-menara tinggi seperti kita,
Tapi perhatian mereka di atas awan dan iman mereka lebih tangguh dan lebih kukuh dibandingkan kita. Tuan Macron, tanpa I, pernahkah Anda mendengar pembacaan Al-Quran dalam hidup Anda saat mereka membaca Al-Quran dalam doa mereka saat fajar dan malam? Betapa indahnya bacaannya, bahkan jika Anda tidak mengerti apa yang mereka lantunkan dan tubuh Anda gemetar saat Anda mendengarkan mereka melantunkan firman Tuhan karena mereka menghafalnya dengan hati. Kemudian Anda menyadari dalam pikiran bawah sadar Anda bahwa ini bukan ucapan manusia, melainkan melodi surgawi yang turun dari langit. Dan Anda memiliki keinginan yang kuat untuk mengetahui arti dari apa yang mereka nyanyikan saat fajar dan malam hari. Tuan Macron tanpa I, sudahkah Anda membuat satu sujud dalam hidup Anda untuk Tuhan Anda dan membuat dahi Anda menyentuh tanah dan berbisik kepada Tuhan Anda tentang kekhawatiran Anda dan berterima kasih kepadanya atas berkatnya seperti yang mereka lakukan? Pernahkah Anda merasakan kedekatan Tuhan dengan Anda dan kedekatan Anda dengan Tuhan? Wanita mereka memang hitam, tapi hati mereka putih seperti susu. Mereka memakai pakaian sederhana, tetapi di mata laki-laki mereka adalah yang paling cantik. Mereka tidak bergaul dengan laki-laki asing. Mereka tidak mengganggunya dan salah satu dari mereka tidak akan memasukkan seorang laki-laki satupun ke dalam rumahnya tanpa kehadiran suaminya. Mereka tidak minum alkohol. Mereka tidak berjudi, apalagi berzina. Tuan Macron tanpa I, kaum muslim di sana percaya pada semua nabi, bahkan Nabi Tuhan Yesus yang mereka cintai lebih dari kita. Dan ibunya Mary yang namanya saya gunakan. Anda mungkin bertanya kepada saya bagaimana mereka mencintai Kristus lebih dari kita. Saya akan menjawab Anda, ya, mereka mencintai Tuhan Kristus lebih dari kami karena negara kami menumpahkan darah orang yang tak bersalah dalam nama Kristus. Negara mereka menjadi sunyi dan kekayaan mereka dijarah. Jadi kami menikmati barang-barang dari negara-negara muslim. Tuan Macron tanpa I, kesimpulannya begini, saya tidak ingin mendeklarasikan Islam saya di Mali, sehingga saya tidak akan dikatakan telah masuk Islam di bawah pedang. Dan saya memutuskan untuk mendeklarasikan Islam saya saat saya bebas di tanah kelahiran saya di Perancis. Dan untuk menyampaikan Islam, pesan Islam kepada jutaan orang Perancis dan Eropa, baik itu Kristen, ateis, dan lain-lainnya. Saya tidak lagi melihat Perancis dengan keindahan glamornya. Mali yang paling indah dari yang miskin, sederhana. Saya bahkan memutuskan untuk kembali lagi ke sana. Tapi setelah mengajak keluarga dan orang yang saya cintai masuk Islam terlebih dahulu, karena saya ingin mereka merasakan manisnya apa yang telah saya rasakan dari penyembahan kepada satu-satunya Tuhan yang untuknya tiada Tuhan lain selain Dia, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Dan saya ingin mereka kebaikan dunia dan akhirat. Tuan Macron tanpa I, saya juga mengundang Anda untuk masuk Islam dan mengulang akun Anda dengan agama besar ini, yang merupakan pesan dari semua nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam melewati Yesus Kristus dan diakhiri dengan Tuhan dari anak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan damai sejahtera bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Tertanda Maryam Petronin. My good friends, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat di waktu yang sangat singkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.